Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Kristabella Putri. Jadi di sini saya akan membahas tentang resume yang sudah saya buat mengenai bab 9 yaitu kebijakan perdagangan. Nah, pada bab ini kita akan membahas beberapa alasan yang membuat pemerintah itu tidak bisa melakukan kebijakan perdagangan di suatu negara semata-mata hanya dengan memperhitungkan biaya manfaat. Untuk memahami kebijakan perdagangan dari suatu negara, bisa dengan mengetahui alasan yang membuat pemerintah tidak melakukan campur tangan dalam kegiatan perdagangan. Yang artinya pada bab ini kita dituntut untuk mengetahui apa yang akan terjadi seandainya perdagangan ini terjadi secara bebas atau tidak ada campur tangan dari pemerintah. Terdapat argumen yang menyatakan bahwa perdagangan bebas ini akan menghindarkan terjadinya kerugian efisiensi yang seringkali diakibatkan oleh adanya proteksi di suatu negara tersebut. Bahkan ada beberapa ekonom yang merasa bahwa perdagangan bebas ini adalah salah satu kebijakan perdagangan yang sempurna. Bagi perekonomian pada negara berkembang, dianjurkan untuk melaksanakan suatu perdagangan secara bebas sehubungan dengan terdapatnya berbagai keuntungan tambahan yang penting dan selama ini itu belum diperhitungkan dalam analisis biaya manfaat yang konvensional. Salah satu bentuk keuntungan tambahan yaitu terciptanya skala ekonomi, di mana pasar yang diproteksi tidak hanya memecah belah kegiatan produksi secara internasional, tetapi juga mengurangi daya saing dan potensi meningkatnya laba, serta cenderung merangsang berbagai perusahaan untuk memasuki industri yang diproteksi tersebut. Sehingga semuanya akan terjebak dalam pola produksi yang tidak efisien. Jika perusahaan tersebut itu hanya terkonsentrasi di dalam pasar yang sempit, maka skala produksi setiap perusahaan menjadi tidak efisien. Nah, tidak memungkiri bahwa di dalam suatu kebijakan perdagangan yang ditetapkan oleh negara itu kerap kali didominasi oleh pertimbangan politik dan kepentingan khusus daripada pertimbangan biaya dan manfaat ekonomi nasional. Misalnya saja adanya kebijakan pengenaan tarif dan pemberian subsidi ekspor yang ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan nasional. Namun, pada prakteknya terdapat kemungkinan besar kebijakan tersebut itu diatur oleh kelompok-kelompok berkepentingan yang berusaha membelokkan kebijakan pemerintahan itu sedemikian rupa bagi redistribusi pendapatan ke sektor-sektor politik atau bisa dilakukan penyelewengan demi kepentingan kelompok itu sendiri. Jadi, kerap kali kebijakan perdagangan ini disalahgunakan oleh pemangku kepentingan pada sektor non-ekonomi. Pada negara-negara maju atau negara besar yang mampu mempengaruhi harga dari para eksportir luar negeri, kebijakan tarif dapat menurunkan harga impor, dan dari situlah keuntungan nilai tukar perdagangan itu muncul. Tetapi tidak semua kebijakan tarif ini menghasilkan keuntungan, tetapi juga menimbulkan beberapa kerugian, salah satunya yaitu berupa distorsi insentif produksi dan konsumsi. Maka disinilah muncul istilah kegagalan pasar. Di sini dikatakan juga bahwa surplus produsen dikatakan tidak cocok untuk mengukur keuntungan dalam memproduksi suatu barang dikarenakan adanya kemungkinan bahwa tenaga kerja yang digunakan di suatu sektor tidak dimanfaatkan atau tidak bekerja secara penuh. Dalam artian, adanya ketidaksempurnaan pasar modal dan tenaga kerja yang akhirnya menghalangi pengalihan sumber daya ke sektor tertentu yang menghasilkan imbalan relatif tinggi, serta adanya kemungkinan kelebihan teknologi dari sejumlah sektor industri baru, khususnya yang bersifat inovatif. Alasan-alasan tersebut termasuk dalam argumen kegagalan pasar domestik, yang artinya bahwa pasar tersebut tidak mampu melakukan fungsinya dengan baik. Pada negara berkembang, ketidaksempurnaan pasar dapat terlihat secara jelas karena terdapat masalah pengangguran dan perbedaan yang tajam antara tingkat upah di desa dan kota. Namun juga tidak memungkiri bahwa di negara maju, pasar juga tidak beroperasi dengan baik. Contohnya ketidakmampuan perusahaan yang inovatif untuk memperoleh keuntungan sepenuhnya dari inovasi yang mereka ciptakan. Sebenarnya, lumayan sulit mengidentifikasi kebijakan untuk mengatasi kegagalan pasar. Dimisalkan pada negara A terdapat masalah pengangguran yang parah. Jadi untuk mengatasinya, negara A ini menggunakan tarif untuk melindungi sektor industri perkotaan sehingga di kemudian hari sektor ini akan tumbuh dan mampu menyerap para penganggur untuk memberikan mereka pekerjaan yang produktif. Tetapi bisa jadi kebijakan tarif ini justru akan mendorong migrasi lanjutan dari kawasan perkotaan menuju ke desa, sehingga justru memperparah masalah pengangguran yang sudah ada. Pada intinya, kebijakan perdagangan yang dilakukan oleh suatu negara itu pasti mempunyai dampak positif dan dampak negatif, sehingga perlu dicari solusi apa yang terbaik untuk mengatasi masalah yang ada di negara tersebut. Pemilu juga seringkali menjadi hambatan dalam pelaksanaan kebijakan perdagangan di suatu negara. Diasumsikan terdapat dua partai politik yang bersaing. Nah, masing-masing partai politik ini memberikan janji kepada pemilik suara bahwa ketika mereka nanti menang, mereka akan melakukan apa yang diinginkan oleh pemilik suara.
Nah, diasumsikan juga kepentingan pemilik suara ini berbeda-beda dan pada negara tersebut mengekspor produk padat keahlian dan mengimpor produk padat karya. Para pemilik suara dari kalangan pendidikan berpendidikan maksud saya tentunya menghendaki tarif perdagangan yang rendah, tetapi untuk kalangan yang berpendidikan rendah akan menuntut tarif perdagangan yang tinggi demi melindungi lapangan pekerjaan mereka dari persaingan produk impor. Jadi dapat dibagi pemilik suara ini dapat dibagi menjadi dua kelompok, yaitu yang menghendaki tarif rendah dan yang menuntut tarif itu tinggi. Lalu kebijakan mana yang harus dijanjikan oleh kedua partai politik yang bersaing, yaitu kedua partai politik akan mencari jalan tengah dan akan dirumuskan janji yang menarik minat para pemilik suara rata-rata. Jadi model persaingan pemilu pemilik suara rata-rata ini digunakan untuk menggambarkan bagaimana keputusan politik diambil di negara tersebut dan dampaknya terhadap distribusi pendapatan sama pentingnya dengan dampaknya terhadap efisiensi. Terima kasih, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya, perumusan model proses politik. Kegiatan pemilu sendiri merupakan kegiatan yang membutuhkan dana yang sangat besar. Misalnya untuk perjalanan, iklan politik, penyelenggaraan pendapat dan sebagainya. Jadi untuk memperoleh pendanaan tersebut, politisi berpaling ke kelompok yang mewakili kepentingan tertentu yang didukung oleh dana besar. Bahkan ada kalanya politisi melontarkan suatu gagasan yang dapat dibutuhkan kelompok besar tertentu dengan harapan kelompok itu kemudian mendekatinya sehingga menyediakan semua dana pemilu agar ia dapat membatalkan gagasan tersebut. Kemudian sektor prestasi yang mendapat proteksi dari tekanan kompetisi luar negeri, yang pertama adalah pertanian. Tidak banyak petani pada perekonomian modern di Amerika Serikat. Sektor pertanian hanya menerapkan 2% angkatan kerja. Dengan demikian, petani di negara maju tersebut biasanya terhimpun dalam kelompok-kelompok yang terorganisasi dengan baik dan berpengaruh secara politik. Karena itu pula mereka sering mendapatkan berhasil memperoleh proteksi.